Kemarin kalau nggak salah bilang, secara logika manapun yang namanya Tuhan itu pasti satu. Sekarang kita harus tahu dulu apa definisi Tuhan. Ya, dan tahu gak itu definisi Tuhan? Tuhan itu adalah suatu zat, bukan zat kimia, bukan ya. Zat yang mana zatnya itu tidak ada sifat kekurangan pada dia. Adanya apa? Sifat sempurna. Ya. Jadi suatu zat yang tidak ada kurangnya dan dia diliputi dengan sifat sempurna. Itu adalah Tuhan. Maka mustahil Tuhan ada dua, ada tiga mustahil. Anggaplah kita misalnya kita mempercayai ada dua Tuhan. Misalnya dua Tuhan ini kemungkinannya misalnya ya, Tuhan A menguasai bumi, Tuhan B menguasai langit. Maka apakah dia bisa dibilang Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Yang Tuhan bumi tidak bisa menguasai langit dan Tuhan langit tidak bisa menguasai bumi. Maka mereka punya sifat cacat, punya sifat kekurangan, nggak boleh jadi Tuhan. Oke, kalau misalnya mereka nggak begitu, mereka nggak bagi-bagi, nggak ada Tuhan bumi, nggak ada Tuhan langit, mereka jalan bersamaan. Mereka berdua Tuhan langit dan Tuhan bumi. Apakah mungkin juga? Oke, kita lihat kemungkinan berikutnya. Kalau misalnya mereka berdua langsung, mereka nggak pisah-pisah, ya, mereka nggak misah, maka maksudnya begini, mereka nggak membagi kekuasaan, mereka gabung. Misalnya mereka mau menciptakan siapa? Tovan misalnya. Misal Tuhan ini mau menciptakan Tovan, ada dua kemungkinan lagi, ciptain bareng-bareng, nyatuin kekuatan bareng, nyiptain, atau ganti-gantian. Tuhan pertama yang nyiptain Tovan, Tuhan kedua nyiptain dia, Tuhan ketiga nyiptain dia, Tuhan yang selanjutnya nyiptain dia, ntar satu lagi nyiptain ini, dua Tuhan yang nyiptain ini. Kalau misalnya gantian-gantian kayak gitu, ini juga artinya Tuhan punya sifat cacat. Karena dalam kaidah ilmu mantik itu ilmu logika. Jadi ilmu tauhid tidak bisa lepas daripada ilmu mantik. Ijadul maujudat minal mustahilat. Mengadakan sesuatu yang sudah ada itu hukumnya mustahil. Maksudnya begini, misalnya ini ada casing handphone. Casing handphone ini udah ada kan, maka dia nggak bisa dibikin lagi. Bisa dibikin lagi, cuman kembarannya, benar gak? Yang serupa ini udah ada, nggak bisa dibikin lagi. Karena ini esensinya tunggal, satu. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Misalnya topan udah ada, maka Tuhan yang satu nggak bisa bikin topan lagi karena udah ada. Mustahil bikin sesuatu yang sudah ada. Nah terus kalau kan ada mainan misalnya casing ini kan ada ribuan, iya, casingnya sama, maksudnya kembaran yang diciptain, tapi satunya ini nggak bisa diciptain lah lagi. Makanya ketika ada dua Tuhan dan dia ganti-gantian nyiptainnya, satu nyiptain topan, maka kekurangan, kecacatan yang Tuhan yang satunya lagi. Kenapa dia nggak bisa nyiptain topan? Karena topan udah diciptain sama Tuhan yang pertama. Ya, kalau pusing pikirinnya nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Yang penting satu, mustahil Allah itu, Tuhan itu ada lebih dari satu tuh mustahil. Ya.